A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum an-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, yang mudah-mudahan Allah selalu jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang sadar bahwa hidup di dunia ini bukanlah sesuatu yang lama. Karena memang kita punya nabi, kita punya rasul, khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan kabar bahwa umru ummati baina sittin wa sab'in. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Aqallu dzada min dzalik. Umur umatku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara 60 70. 60 70. Jadi enggak banyak nih umur. Aqallu zada min dzalik. Sedikit yang lebih dari 70. Ada, tapi sedikit, kata Rasul. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Amin. Iya, amin lah Ustaz. 70 sedikit ya, amin lah. Orang mana sih yang minta umur pendek Ustaz? Aduh Ustaz, jangan ngomong umur, ngomong yang lain Ustaz. Kalau bicara umur nih kayaknya gak lama lagi Ustaz. Gak bisa begitu. Antum kalau bicara umur kan jangan ke yang muda Ustaz, masih jomblo lagi nih, Masya Allah. Kayaknya hidup jadi pendek amat. Antum kalau mau ngomong masalah ajal yang tua-tua Ustaz, tak dulu. Ini bulan banyakan yang tua takziah ke yang muda, enak aja. Orang kalau bicara umur itu bicara maut tuh nggak bicara usia. Ini mah haknya Allah. Maut ini nggak main-main. Jujur aja Ustaz, di masjid banyakan yang berdoa minta umur panjang Tat, nggak ada yang berani minta umur pendek. Ya iyalah, udah pasti nggak ada orang, ya Allah pendekkan umurku, nggak bakal berani dia. Pasti ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan. Ini saya bilang sama teman-teman di Mojokerto ini. Saya bilang sama mereka, semua minta umur panjang, gak ada yang minta umur pendek. Saya menyaksikan sendiri,
Ada orang berdoa di masjid, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan. Saya nggak tahu dia sakit apalah. Sering dengar dia minta umur panjang kan, ya namanya orang Islam, sama-sama orang Islam saling mendoakan, wajar lah. Harus kita saling mendoakan dong. Kita doain, ya Allah, ini orang sering minta umur panjang, ya Allah, kasih 200 kata dia bilang. Tadi minta umur panjang, ini 200 gitu. Hati-hati tak ngomong 200. Mana sapar lagi nih, doa mustajab 200. Lah kan panjang umur, ini 200. Tetangga saya 80 tat, didorong tat. Kursi roda. Yang 85 lagi rebah aja nggak bisa bangun tat. Jalan dituntun. 200 diseret urusannya, betul. Sebenarnya orang nggak berani umur panjang, cuma minta doang panjang tuh kita tuh. Kita nggak bicara panjang umur lah atau pendek umur, kita bicara kualitas umur. Orang-orang hebat umurnya pendek, betul. Kita bahas semalam tentang hikmah perang Badar, disebutkan orang-orang yang pendek umurnya cuma semua penghuni surga. Masya Allah, Sa'ad bin Mu'az, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruahah, Mus'ab bin Umair. Ini orang-orang yang umurnya pendek-pendek, anak muda zaman Rasul tuh. Semua penghuni surga. Ahlul Badar, orang yang menghuni makam Badar itu, Masya Allah. Iya, kita umur mau panjang mau pendek mah maut pasti mendatangi kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Jumu'ah ayat 8 itu, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi was shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini ayat ini di surat Al-Jumu'ah ayat 8 ini, kalau antum perhatikan betul loh kenyataannya ini. Qul, katakan ya Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum. Katakan maut, al-maut, innal maut, sesungguhnya maut, artinya kematian yang pasti. Innal mauta alladhi tafirruna minhu, maut yang kalian tafirruna minhu, berlari darinya. Maksudnya berlari gimana Ustaz? Ngindar. Orang mana berani sih mati? Maut yang kalian menghindar darinya. Fa innahum mulaqikum, dia akan menemuimu. Pasti. Summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada, kemudian membawa kalian menuju alimil ghaibi was syahada, menuju Allah yang maha alim. Alimil ghaib, yang maha mengetahui yang gaib, wasyahada, yang menyaksikan. Fayunabbiukum, bukan wayunabbiukum, fayunabbiukum bima kuntum ta'mal. Maka setelah sampai ke Allah nanti, itu maut, ruh dibawa, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, Allah kembalikan semua yang pernah diperbuat. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, Allah balikin. Masya Allah. Kebayang ya, yang suka jahil nuker sendal di masjid, Masya Allah. Yang banyakan selfie ketimbang zikir, aduh Masya Allah. Emang kalau selfie penyakit sih ya, susah ya. Hatta di Ka'bah sambil subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah subhanallah. Terus ngapain begitu biar orang tahu. Aduh Masya Allah. Jum Hajar Aswad foto-foto nangis di multazam sambil di selfie, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Itu nanti bakal kita ngelihat tuh. Sekarang sih kayak biasa-biasa aja, ntar malu. Itu kan ibadah.
Kita tercipta untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan jadi sombongnya. Ini memang kita hidup di zaman orang kalau beribadah ini, Masya Allah, udah kayak paling hebat sedunia dah. Masa dimana orang berbuat baik jadi heran-heranan, padahal standar. Teman kalau ngomong kebaikan tuh begitu, aduh, wow, saya punya teman begini, Ustaz. Nggak ada lagi tempat lain kecuali di teman saya ini, Ustaz, begini, Ustaz. Kenapa? Masya Allah, Ustaz, agamanya cakep. Agamanya cakep, agama apa? Agama Islam. Islam cakep. Agamanya Islam, Ustaz. Jarang anak muda kayak dia, Ustaz. Masya Allah. Kenapa itu bisa? Itu kenapa? Sholatnya 5 waktu, Ustaz. Harus. 5 waktu heran-heranan orang sekarang. Temennya puasa bulan Ramadan 30 hari. Kemana aja bro, gak pernah kelihatan itu. Masya Allah, Ramadan bro. Emang Pol, ya alhamdulillah 30 hari. Gile Pol, gile loh. Orang baik dibilang gile itu cuma 2017 ya. Innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut pasti menemuimu. Summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat lain mengatakan di surah An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu berada, maut akan mendapatkan kalian kendati pun di dalam benteng yang kokoh. Makanya dibilang maut sama rezeki itu mirip, sama. Rezeki sama maut sama. Kita udah nggak mau, waktunya datang mau bilang apa? Ya jangan merasa capek, jangan kesel. Dapat rezeki malah ngeluh, ya Allah dapat lagi ya Allah. Ya alhamdulillah. Maut begitu tuh. Kita udah nggak mau, Masya Allah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman, summa yakunu alaqatan misla dhalik, summa yakunu mudghatan misla dhalik, summa yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh wa yuktabu bi arba'i kalimat bikatbi rizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun au sa'idun. Nabi udah kasih bocoran prosesnya kayak begitu tuh, bahwa kalian, kata Rasul, yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman, bahwa sesungguhnya manusia, kalian semua manusia itu diproses sama Allah dalam kandungan seorang wanita, ibunya, dengan tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yakni dikumpulkan proses sperma dan ovum itu selama 40 hari pertama. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik. Ya, kemudian tahapan berikutnya berbentuk alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Summa mudghatan, kemudian darah yang berbentuk mudghah. Bentuk dia tuh bayi dalam kandungan ketika usia 40 hari yang ketiga, atau 4 bulan bahasa kita. Yursalu alaihil malak, diutus malaikat. Yursalu alaihil malak, diutus malaikat. Wa yanfuhu fihi ruh, di mana malaikat tersebut meniupkan ruh. Ditiupkan roh. Ketika ruh sudah ditiupkan, wa yuktabu bi arba'i kalimat, kemudian ditetapkan 4 ketetapan kalimat, yakni kitaban mauquta, sesuatu yang dipastikan. Allah
Allah tetapkan 4 hal. Bikat birizki, rezekinya. Secara umum, bikat bi rizki. Ya udah nggak usah khawatir, rezeki udah ada yang ngatur tuh maksudnya. Cuma Allah nggak bilang fulusan, malan, enggak. Rezeki umum. Sekarang memang tren rezeki itu kayaknya harus lembaran uang atau bongkahan emas. Dari dulu bahas Allah enggak. Bikat birizki umum, pokoknya rezeki. Ya jangan salah paham, Islam enggak pernah memandang rezeki itu khusus umum. Makanya dalam Islam itu doa itu biar berkah, bukan biar tajir. Kita doain orang mau orang nikah, habis ijab kabul tuh kan, kita diundang datang ke perkawinan pernikahan keluarga. Perhatiin nggak doanya? Apa ngedoain pengantin apa bacanya? Apa? Allahumma barik lana fi marojak tanah. Makan doang sih. Doa ke pengantin, doa makan lagi. Doib itu doanya lagi begitu ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Apalin tuh musim kondangan nih bulan haji ya. Allahumma barik lana fi marojak tanah. Oke, nak gitu ntar bisa makan ya. Jangan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doa enggak ada bahasa khusus jadi kaya, enggak ada. Barakallahu lak ya akhi, lakal barakah, berkah milikmu. Wa baraka alaik, Allah limpahkan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Ada gak kata-kata biar kayanya di situ? Ada. Biar banyak anak, ada gak? Biar awet, ada gak? Biar panjang jodoh, ada gak? Apalagi sakinah mawaddah warohmah, gak ada kan? Ini kalau status pernikahan temen, Dudung dan Uui samara ya, samara. Ya, kamera komplek di mana ya samara tuh? Ya boleh, doa mah boleh-boleh aja. Cuma kalau mau nyontor Rasul, doanya nggak pakai begitu. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Tuh. Lakal barakah yahi, berkah milikmu. Kenapa dia berkah? Nikah. Aneh. Orang laki 2017 nggak nikah, aneh. Gitu loh. Lawang banyakan perempuan ketimbang laki kok. Susah tat, entenya nggak bisa nyari. Lelet. Lika-liku laki-laki yang tak laku-laku, betul ya. Atau buruk kiamat sugro. Iya, Masya Allah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Lihat keberkahan. Lo kok bisa berkah? Hei, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Makanya manistato'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu menikah. Mampu bukan cuma habis olahraga sehat, mampu bukan. Mampu mendatangkan rezeki yang halal, mahar yang halal, ridhonya orang tua yang bakal dia dapat. Masya Allah. Orang tuanya ridho, mertuanya juga ridho, karena walinya mertua nanti. Nggak ada kawin lari. Betul. Alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Anda selesai kawin Tat? Ngos-ngosan lari Tat. Jangan kawin lari capek.
Jangan, harus dapat ridho orang tua ya. Berkah nanti hidup kita, berkah insyaallah. Wa baraka alaik. Allah limpahkan berkah atasmu. Dengan apa? Dengan pernikahan ini. Nikahnya enggak macam-macam. Nikah ke manggilan dangdutan, manggil pesta pada mabuk. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa gara-gara pernikahan kita orang berbuat baik, bukan berbuat maksiat. Ini gara-gara pernikahan kita orang pada bikin dosa, nyawer, geser son, terus son, masalah. Yang main judi lain, yang main koprok lain, astagfirullahaladzim. Pengantin dipajang ya, perempuan istrinya ditonton banyak orang, aduh dayus itu. Ya, itu nggak punya cemburu, ada adab etika ya Allah. Jadi wa baraka alaik. Ini pernikahan bawa berkah sama kamu. Wa jama'a bainakum fi khairin. Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Iya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan dalam kebaikan. Kalau berkah sudah dibuat sababnya, kumpul kalian dalam keberkahan. Iya. Baru kesononya enak. Rabbi habli minas solihin. Pas. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh ya Allah. Karena ini proses ini juga nanti bakal dibawa ke Allah. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal balikin semua yang pernah kau perbuat. Kau nikah, catatannya ada. Kau pilih pasangan, catatannya ada. Karena itu Allah turunkan untuk keluargamu. Lah kalau cara nyari duitnya nggak jelas, haram, nikahnya juga nggak jelas, pasangannya nggak jelas, terus berdoa, Rabbi habli minas solihin, nggak ditoyor malaikat, udah bagus. Bibitnya nggak jelas, duitnya nggak jelas, manalah mungkin buah pepaya berbuah mangga, betul? Baru enak dengarnya. Rezeki yuktabu biar baik kalimat bikatbi rizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Ditetapkan rezekinya, rezeki umum ya, apa aja yang baik yang dia rasakan dari Allah, rezeki. Ar-Razzaq war-Razzaq yarzuquna. Wa ajalihi, batasan hidupnya ajal, maut. Diingetinnya gitu, bikat birizki wa ajalihi wa amalihi. Yang ketiga baru pekerjaan. Tuh, rezeki sama pekerjaan dua hal yang berbeda. Kita salah tangkap selama ini. Alhamdulillah Ustaz, rezeki gampang setelah saya kerja. Ya alhamdulillah betul secara bahasa. Cuma ingat, rezekimu bukan itu. Di luar itu. Kalau kita menganggap kerjaan ini rezeki kita cuma dari sini, pendaringan kita cuma dari sini, kacau. Oh, kacau sekali. Waduh, saya kerja di sini, Tat. Waduh. Kalau nggak pinter-pinter begini, Tat. Waduh. Nggak umroh. Oh, Masya Allah. Bahaya ya. Hari gini kita kerja, Tat. Aduh. Kalau nggak pintar-pintar main belakang saat, aduh, Masya Allah, tuh. Ya, berdoa untuk sebuah maksiat, sampai sekarang orang yang masang judi, sekarang udah jarang judi sih ya, dulu zaman togel, zaman SD, SB dan lain-lain, orang ada yang berdoa, habis main judi, berdoa, yang haram aja susah, apalagi yang halal, begitu katanya. Iya dulu, sekarang udah alhamdulillah ya. Indonesia sudah mulai paham kalau judi itu haram. Tinggal masalah itu aja tuh, apa kredit-kredit tuh ya. Pengen berkah rezeki, motor boleh riba, mobil boleh riba, Masya Allah. Doain Tat biar keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, rumah boleh riba, ya susah juga ya. Antum mau putar kemana juga susah, di urusannya ke Allah. Kenapa? Kita punya Allah Tayyib. Innallaha Tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Innallaha Tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Sama Allah jangan pakai bercanda dah.
Ya, ngarah banyak padahal haram. Buat Allah enggak. Dikit asal halal lebih baik ketimbang banyak haram. Ya, sedikit halal lebih bagus ketimbang banyak haram. Maka Nabi pernah bilang memuji sahabat, la tahtakirana, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Law anfaqtum misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ashabi wala nasifah. Kalian yang merasa sudah bersedekah banyak, jangan hina setengah sahabatku, kata Rasul. Jangan pernah hina sahabatku. Karena kalaupun kau sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud, gede itu di Madinah, Jabal Uhud itu. Sahabatku cuma 1 mud, 2 tangan orang dewasa. Keberkahan sedekah sahabatku tidak terbandingkan, wala nasifah, tidak setengahnya juga, kata Rasul. Masya Allah. Kenapa? Karena betul cara sedekahnya. Buat Allah tuh yang betul, yang penting. Makanya kita doain anak, Robbi habli minas shalihin. Nggak ada, saya yakin ada model lain doa buat anak. Kali di sini ada Robbi habli minas shalihin? Nggak ada ya. Cuma semodel. 2 Robbi habli minas shalihin saja, nggak ada yang lain. Nggak ada Robbi habli minat tajirin, Robbi habli minal jamilin, minat tawilin, doanya cuma semodel. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Kalau udah bahasanya soleh aman. Dia mau ngapain yang penting soleh dah. Dia mau ngapain yang penting soleh. Robbi habli minas shalihin. Karena kalau orang yang soleh itu bahasa Arab artinya benar. Dia beribadah memang Allah perintahkan, Nabi contohkan dia. Soleh. Anak yang soleh itu anak yang tahu kalau dia seorang laki-laki nanti, secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun dia di mata anak buahnya, demi Allah, orang tua tidak pernah menjadi nomor 2 dalam hidup. Ya, ini banyak orang yang suka salah ini. Cuma gara-gara dunia, orang tua panjang mata menanti kedatangan anak. Jangan. Ya, jangan. Anak yang soleh tahu sekali. Sampai kapanpun ibumu, ayahmu. Sampai kapanpun. Dunia nggak membuat dia lupa. Ada berkah keramat dunia hidup di atas muka bumi ini. Dia tidak repot datang ke makam-makam para wali. Orang tua nomor 1 yang dia temui. Ini orang hebat. Ini banyak di antara kita makam-makam didatengin, di mana saja didatengin, ngalap berkah. Orang tua panjang mata, berlinang air mata menanti, mana anakku? Mana pohon yang pernah kutanam? Mana pohon yang pernah kurawat? Kudengar dia sudah mulai berbuah, ingin kurasakan buahnya. Berani mengeluarkan dana jutaan untuk hal-hal yang gak disyariatkan. Ini orang tua panjang mata. Sebentar lagi masa datang, bak burung yang sudah bersayap, dia akan terbang. Rela tidak rela, induknya melihat anaknya terbang. Itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Rela tidak rela, orang tua kita akan mendengar dan melihat. Ma, aku pengen nikah. Aku pengen berkeluarga, Ma. Ya orang tua ya seneng lah. Cuma kalau ingat metik buahnya belum terasa, ya ada perasaan kayak gimana gitu loh. Karena dia tahu setelah ini dia akan menikah. Bahwa anak orang ada kehidupan yang berbeda yang bakal dia rasa. Orang tua makin hari makin rentan, bukan makin seger. Yang perempuan dibawa orang, ya Allah. Baru kemarin perasaan mainin poni ini anak perempuan kita, betul. Baru kemarin mainin kepangan rambutnya, ya Allah, singkatnya waktu. Karena kalau boleh jujur, orang laki baru berasa jadi ayah pas punya anak perempuan. Wallahi, saya rasain banget itu. Aduh, emang kalau ngayal pertama mah anak laki turunan.
harus laki. Berantem cuma gara-gara anak tuh, anak pertama tuh. Laki, perempuan aja, laki, perempuan. Aku sih perempuan mas, aku sih laki. Oh. Allah yang ngatur, jangan berisik, udah. Punya anak laki, alhamdulillah ya. Lama-lama kita tuh pengen, kalau pengen punya anak perempuan gimana? Pas punya lain. Anak perempuan tuh paham banget, kita capek pulang. Ini kalau saya kan tiap hari Jakarta Bogor 250 kilo di atas motor, 12 ton ini saya. Sampai ke rumah tuh sampai, ya Allah, anak perempuan tuh, Buya capek. Iya sayang, diambilin air. Ya Allah, ini anak baru kelas 1 SD. Masya Allah kamu. Jadi ketawa geli sendiri, Buya kenapa ketawa? Ingat kakak kamu tuh yang laki. Muka ini gak kelihatan capek, pakai koyok 3 masih lari, betulnya. Anak laki begitu bilang, biar dia tahu bapaknya sakit, belaga ucul loh. Kalau anak perempuan tuh, aduh, Masya Allah ya. Ya Allah, baru kemarin perasaan saya titah dia, titah, ya Allah, belajar jalan, bisa berlari, bawa sesuatu, coret-coret tembok, aduh Masya Allah. Sekarang udah gede, dibawa orang, ya Allah, Masya Allah. Yang laki dekat sama mamahnya. Baru kemarin tangan mungilnya kita tuntun, kalau kelepas dia nangis, betul? Sekarang tangannya keker besar, tangan ibunya keriput, betul? Mau nangkep tangan anak pun sudah mulai susah. Membawa anak orang datang dengan gagah, mama apa kabar? Baik. Istri lo mah, iya tahu. Cium tangan, cipika-cipiki, udah. Ma, kita jalan dulu mah ya. Yang anak lakinya ganteng, bajunya baru, yang perempuan Mbak Bidadari. Dah mama, dah assalamualaikum. Digandeng tangan kekasihnya, dirangkul pundaknya. Ini anak laki ndak tahu, ibunya kayak diiris-iris jantungnya. Dia lihat tangannya yang keriput, ya Allah. Udah berapa lama tangan ini nggak dibawa sama anak ini? Udah berapa lama tangan ini nggak digandeng sama anak saya? Insya Allah. Kita merasa bangga akur merangkul istri kita, ibu kita ngelihat pundak.